Hendaklah kamu semua apa? Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Tuhan. Inggrisnya itu bagus. Mana? Kalau saudara baca terjemahannya ada kata the marriage bed. Ada NIV atau New King James. Saudara lihat. Di dunia ini tidak ada negara atau pemerintah yang buat sensus tempat tidur. Ada tidak? Pengangguran untuk pemerintah. Tapi surga buat sensus tempat tidur. Saya kagum. Kalau kita pakai hukum perjanjian lama, di semua tempat yang dikatakan tempat itu kudus, ingat perjanjian lama, maka itu artinya Yahweh hadir di situ. Ingat zaman Musa, zaman Yosua, zaman Daud, di mana Bapa hadir, di situ tempat itu kudus. Nah, kalau sampai Papa pesan tempat tidur kita the marriage bed. Bahasa Mandarin ada kata itu? Pakai kalimat apa tempat tidurnya itu? Ada kata tempat tidur suami istri enggak? Enggak pakai kata itu. Oh, pernikahan gimana Pak? Coba bacakan. Ya. Tiap orang harus menghargai, menghormati pernikahan dan tempat tidur jangan dicemarkan. Ya. Saudara lihat. Mengapa Papa ngurus tempat tidur kita? Saya ajak saudara berpikir positif. Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Ini luar biasa. Walaupun anak-anak kita punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri. Tapi begitu Papa Mama di kamar, anak-anak senang main di mana? Lah yo, anak-anak senang main di mana? Tempat tidurnya Papa Mama, betul? Mereka itu tahu ada surga di situ. Ribut di situ, kulat, lempar-lemparan bantal, semua itu anak-anak. Tapi dengar saudara, begitu kita dua lagi nggak beres, nggak usah ribut, nggak pakai suara, tapi jengkel, anak-anak akan takut naik ke tempat tidur kita. Jawab iya atau tidak? Kok bisa mereka tahu? Maka itu suami istri. Kalau kita dua nggak beres ke tempat tidur kita sambil jengkel, maka neraka ada di situ, bukan surga. Ingat, kalau saya bicara lebih detail, bicara tempat tidur, itu bicara tentang hubungan seks. Saya mau baca ayat ini lagi. 1 Korintus 7, ayat 3 dan 4. Alkitab ini sempurna, katakan amin. Sangat luar biasa. Papa kita teliti, sampai urusan tempat tidur saja ditulis di Alkitab. Dengar. Suami istri, ya saya akan buka ini. Naluri seksnya, keinginan seksnya itu nggak pernah sama. Sama sekali nggak pernah kita bisa bareng-bareng. Selalu miss. Kalau yang saat ini siap, yang laki, yang istri nggak siap. Nanti lain kali yang istri siap, suami nggak siap. Itu terus saudara. Nah di situ setan itu kurang ajar, merusak ini. Maka itu Papa berkata begini ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Papa terima kasih engkau beri kami hukum yang luar biasa. Jadi begini suami istri, supaya Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita dalam hal kesepakatan. Ingat, 100% yang membuat suami istri nggak bisa agree itu masalah tempat tidur, saling jengkel. Ayo kita ngaku. Jadi begini, kalau yang satu siap, yang lain tidak siap. Nah, yang tidak siap ini harus ngomong jujur. Nggak siapnya karena apa? Nah, kalau yang siap ini tahu bahwa pasangannya nggak siap karena ini, maka yang siap nolong. Maaf ya, biasanya istri suka ngukum suaminya. Awas gitu. Pokoknya enggak, nggak usah tanya kenapa, pokoknya enggak. Awas ngomong begitu dalam nama Yesus ya. Serius saudara. Ayat ini luar biasa. Harus dijelaskan enggaknya itu karena apa.
Saya membuat research. Kenapa lebih banyak suami selingkuh daripada istri selingkuh? Saudara, di dalam hidup, laki-laki itu lebih nggak tahan godaan daripada perempuan. Perempuan itu bisa tahan sekian lama nggak buat, tapi laki tidak. Nah, istri itu makhluk halus. Dia bukan setan. Maaf ya, halus sekali. Itu istri. Nah, suami itu makhluk kasar. Nah, bayangkan halus ketemu kasar. Nggak bisa, ini nggak bisa. Saudara, maka itu Alkitab ini hebat sekali. Begitu kita menikah, dengar ya, ini hukum sempurna. Tubuh suami milik istri. Jadi kalau suami bilang tidak mau, tapi istri mau, yang menang yang mana? Yang memiliki dong. Loh, betul tidak? Begitu pula sebaliknya. Istri, tubuhmu milik suamimu. Kalau suamimu mau, tapi kamu tidak, harus tunduk kepada yang mau. Itu arti ayat 4 ini. Buatlah agreement. Tadi kata King James, agree. On earth. 2 orang sepakat. Ternyata sepakat itu tempat tidur. Saudara, nggak usah malu untuk terbuka ini. Karena ini firman Tuhan. Kalau kita 2 selalu beres tempat tidur, keluar kamar itu bawa surga betul-betul. Betul tidak? Anak-anak kita yang kena dampaknya pertama kali. Anak-anak senang lihat papa mama keluar kamar terus kayak pengantin baru saja tiap saat. Itu anak-anak aduh senangnya luar biasa. Belajar juga tenang, makan juga enak. Anjingnya pun betah di situ, saudara. Maka itu tempat tidur ini jangan dianggap enteng. Karena itu takhta Tuhan. Katakan amin. Di tempat tidur ini terjadi benar atau salah. Maka itu sejak saya mengerti Ibrani 13 ayat 4 tadi. Dengar. Value. Atau kata value ya. Nilai dari sebuah keluarga. Itu bukan rumahnya. Berapa juta dolar. Bukan. Nilai dari sebuah keluarga bukan berapa penghasilannya, mobilnya merek apa, tidak. Tapi nilai dari sebuah keluarga adalah apa diskusi yang diucapkan suami istri sebelum tidur di tempat tidur. Karena keluarga yang gak harmonis, tempat tidurnya sepi. Kenapa yuk? Kenapa keluarga harmonis, tidak harmonis, tempat tidurnya sepi, keluarga tidak harmonis? Masa pura-pura nggak tahu ah. Kenapa keluarga tidak harmonis tempat tidurnya sepi? Gak ada diomongin. Karena ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut. Lebih baik nggak ngomong. Nah, yang begitu harus. Maka itu 2 minggu terakhir tempat tidur kita itu ramai atau tidak? Yang berikut, keluarga yang mata duitan, saudara, itu pun ketahuan di tempat tidur. Baru duduk belum rebah. Kenapa saldo kurang? Duit lagi diomongin sudah. Ribut duit lagi. Nah, itu keluarga mata duitan. Sudah jam 1 besok aja lagi ya. Berseri ceritanya. Tidur. Begitu bangun. Apa sih kamu belanja macam-macam hari ini? Nah, itu keluarga mata duitan. Maka itu hari-hari terakhir ini keluarga kita itu ngomongin apa berdua. Itu penting. Kalau komunikasi kita bagus, saudara, luar biasa Tuhan bekerja di pernikahan kita. Anak-anak itu akan keberkatan sungguh-sungguh. Katakan amin. Anak-anak akan bahagia melihat kita. Maka itu jujur suami istri. Sebelum kita bicara besar-besar di luar, bereskan tempat tidur kita dulu. Ini yang betul-betul terakhir. Saya janji. Efesus 4. Ya, Efesus pasal 4. Ini luar biasa ayat ini, saudara. Ayat yang ke-25. Mulai. Ini ayat tentang suami istri yang kita harus tahu juga kebenarannya. Karena itu, buanglah dusta. Where